warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, beserta jajaran Warek. Kemudian yang kami hormati dosen matkul entrepreneur kami, yakni Ibu Eka Rahayu MPD. Tak lupa pula, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kami bisa menjelaskan sedikit tentang materi kami dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan sanjungan dan junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni dengan ajaran ad-dinul Islam. Baik teman-teman, izin memperkenalkan kami dari kelompok 10. Saya sekaligus pemateri dan moderator. Kemudian penjelasan selanjutnya juga akan dijelaskan oleh Kak Via dengan Kak Sofi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang etika bisnis dalam kewirausahaan. Bisnis sendiri kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menghasilkan keuntungan melalui penciptaan, produksi, dan penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Pada intinya, bisnis adalah aktivitas yang menghubungkan produsen, pembuat barang atau jasa, dan konsumen, pengguna. Ciri-ciri bisnis itu seperti membuat barang atau jasa, kemudian ada pemasaran, ada konsumen atau pasar, ada pengelolaan modal dan manajemen. Tentunya ada risiko dan juga ada peluang. Yang pertama, norma dan etika bisnis. Pengertian norma bisnis itu adalah aturan tidak tertulis maupun tertulis yang menjadi pedoman perilaku dalam kegiatan usaha. Norma ini berasal dari nilai moral masyarakat, kebiasaan perdagangan, peraturan pemerintah, standar industri, gitu. Norma bisnis memastikan aktivitas usaha berjalan adil, tertib, dan tidak merugikan pihak lain. Kemudian pengertian etika bisnis. Etika bisnis sendiri ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya tindakan dalam bisnis. Etika berfungsi sebagai kompas moral bagi kewirausahaan saat mengambil keputusan, agar jujur pada konsumen, bertanggung jawab terhadap pegawai, menghindari tindakan curang, menjalankan usaha berkelanjutan. Contoh norma dan etika bisnis dalam kewirausahaan itu menjaga kualitas produk, tidak memalsukan informasi, tidak menipu pelanggan, menjalankan bisnis sesuai aturan hukum, kemudian menghargai pesaing dan tidak melakukan fitnah. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Prinsip dasar yang harus dipatuhi wirausahawan ialah yang pertama, kejujuran, honesty, memberikan informasi produk sesuai fakta, tidak melakukan manipulasi harga atau kualitas. Kemudian keadilan, fairness, perlakuan adil kepada pelanggan, karyawan, dan mitra, tidak melakukan diskriminasi. Kemudian integritas, integrity, konsisten antara perkataan dan tindakan, memegang teguh nilai moral meski menghadapi tekanan bisnis. Kemudian tanggung jawab, responsibility, menjamin keamanan produk, menjaga hak dan kesejahteraan pekerja. Juga bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Kemudian terakhir adalah transparansi, menyediakan informasi jelas terkait harga, syarat, dan kualitas produk. Lalu menghormati hukum lewat bidding, mematuhi izin usaha, standar produksi, pajak, serta regulasi lain. Kemudian loyalitas, menjaga kepercayaan stakeholder, tidak menyalahgunakan rahasia perusahaan. Kemudian caring, kepedulian, peduli kepada masyarakat dan lingkungan, menghindari praktik yang merusak alam.
Cukup sekian dari saya. Untuk pemateri selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara mempertahankan standar etika. Dalam mempertahankan standar etika, baik perusahaan besar maupun UMKM sebenarnya punya prinsip yang sama. Bedanya hanya di skala dan cara penerapannya. Tapi keduanya sama-sama butuh cara kerja yang jujur, bertanggung jawab, dan konsisten. Langkah pertama adalah punya aturan atau kode etik yang jelas. Kalau di perusahaan besar, biasanya aturan ini sudah tertulis rapi dalam dokumen resmi, lengkap dengan contoh kasus dan sanksinya. Jadi, setiap divisi sudah tahu perannya masing-masing. Nah, kalau UMKM, apalagi yang masih kecil, seperti toko, aturannya lebih sederhana. Biasanya cuma berupa arahan langsung dari pemilik. Misalnya, harga harus tetap sama untuk semua pelanggan, kualitas produk tidak boleh diturunkan. Walaupun sederhana, aturan dasar seperti ini justru paling sering dipakai sehari-hari. Selanjutnya soal pembekalan atau pelatihan. Perusahaan besar punya sesi training, seminar, atau SOP yang jelas. Mereka bahkan punya HR khusus yang memantau bagaimana cara karyawan bekerja. Tapi untuk UMKM, pelatihannya biasanya lewat arahan langsung. Contohnya, pemilik mengajarkan karyawan baru cara bagaimana menyapa pelanggan atau cara menjawab jika ada pelanggan bertanya sesuatu. Biasanya diajarkan sambil bekerja, jadi pelatihannya lebih praktis dan langsung dipraktekkan, bukan teori panjang saja. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan ini penting agar bisnis tetap berjalan sesuai standar etika yang sudah ditetapkan. Di perusahaan besar, pengawasan dilakukan lewat audit internal, laporan keuangan, atau evaluasi kinerja. Ada divisi khusus yang memang tugasnya untuk mengecek. Sedangkan UMKM biasanya diawasi langsung oleh pemilik. Misalnya, pemilik mengecek uang kas, stok bahan, kebersihan tempat jualan, atau cara pegawai melayani pelanggan. Selanjutnya, budaya kerja yang etis juga punya pengaruh besar. Perusahaan besar membangun budaya ini lewat kebijakan manajemen, aturan berpakaian, atau berkomunikasi dan cara kerja profesional. Sementara di UMKM, budaya etis biasanya muncul dari contoh pemiliknya sendiri. Kalau pemiliknya terbiasa jujur, tidak marah-marah ke pelanggan, dan tetap ramah walaupun lagi capek, pegawainya juga akan mengikuti karena interaksinya dekat. Transparansi juga penting di semua jenis usaha. Perusahaan besar biasanya menunjukkan transparansi lewat laporan terbuka, harga yang jelas, dan informasi barang yang lengkap. UMKM pun bisa menerapkan hal yang sama dalam versi sederhana. Misalnya, menulis harga dengan jelas supaya pelanggan tidak takut tertipu. Memberitahu kalau bahan lagi habis atau menjelaskan kalau pesanan butuh waktu lebih lama dari biasanya. Sikap terbuka seperti ini membuat pelanggan merasa dihargai. Kepatuhan terhadap hukum juga jadi bagian dari etika. Perusahaan besar harus memenuhi berbagai regulasi, mulai dari izin usaha, standar keamanan, pajak, sampai perlindungan konsumen. Sementara UMKM minimal punya izin usaha dasar, menjaga kebersihan produk, dan mengikuti aturan dari lingkungan, misalnya aturan pasar atau aturan kelayakan makanan. Dan terakhir adalah evaluasi rutin. Perusahaan besar melakukan evaluasi lewat rapat, laporan bulanan, atau data penjualan. UMKM juga melakukan evaluasi tersebut, tapi biasanya lebih sederhana juga. Misalnya, melihat apakah pelanggan makin banyak atau makin sedikit, apakah ada menu yang jarang dibeli, atau apakah ada keluhan yang sering muncul. Dari hal-hal kecil itu, UMKM bisa memperbaiki layanan dan mempertahankan etika yang baik. Jadi sebenarnya, ukuran usaha bukan jadi penentu apakah sebuah bisnis bisa beretika atau tidak. Yang penting adalah kesadaran untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alivia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab perusahaan dalam etika bisnis yang merupakan bagian penting dalam kewirausahaan. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya sebatas mencari keuntungan saja, akan tetapi juga tentang bagaimana perusahaan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Secara umum, tanggung jawab perusahaan meliputi 5 aspek utama, yaitu kepada konsumen, pada karyawan, lingkungan sekitar, masyarakat, dan juga terhadap pemerintah. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama dimulai dari tanggung jawab terhadap konsumen. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang dijanjikan kepada konsumen. Beberapa bentuk tanggung jawab perusahaan kepada konsumen antara lain, yang pertama menjaga kualitas barang atau jasa yang dijual. Kemudian menyampaikan informasi produk secara jujur, termasuk bahan, cara penggunaan, kemudian tanggal kadaluarsa dan resiko terhadap produknya. Kemudian selanjutnya memahami harga, memastikan harga sesuai dengan kualitas dan tidak menipu atau overprice, dan menyediakan layanan purna jual atau layanan pengaduan pelanggan. Hal ini sangat penting karena kepercayaan konsumen adalah aset terbesar bagi perusahaan. Jadi jika konsumen kecewa, otomatis reputasi perusahaan bisa rusak dan usahanya bisa kehilangan pasar. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Perusahaan harus memperlakukan karyawannya sebagai mitra kerja yang berharga. Tanggung jawab ini meliputi, yang pertama, memberikan upah yang layak sesuai dengan aturan undang-undang. Kemudian menjamin keselamatan dan kenyamanan lingkungan kerja karyawannya. Selanjutnya, tidak melakukan diskriminasi atau rasis berbasis agama, suku, gender, atau latar belakang dari karyawannya sendiri. Kemudian memberikan kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan terhadap karir karyawannya. Menghargai hak-hak tenaga kerja termasuk waktu istirahat dan hak cuti karyawan. Perusahaan yang baik itu biasanya memahami bahwa karyawan yang sejahtera akan bekerja lebih produktif, sehingga itu bisa berdampak positif pada perkembangan usahanya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Dalam etika bisnis modern, perusahaan juga wajib menjaga lingkungan dan melakukan kegiatan yang tidak merusak alam. Contohnya, mengelola limbah produksinya dengan benar. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, menghemat energi dan sumber daya alam. Yang selanjutnya, menerapkan konsep green business atau usaha yang ramah lingkungan. Jadi, jika perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya, dampaknya bisa serius, seperti pencemaran air, kemudian kerusakan alam, dan bisa mengakibatkan juga gangguan kesehatan terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itulah, perusahaan harus memastikan kegiatan bisnisnya tidak menimbulkan dampak negatif bagi alam. Kemudian tanggung jawab yang keempat, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan juga memiliki peran sosial
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya maksud saya. Bentuk tanggung jawab ini antara lain, yang pertama itu memberikan peluang kerja atau lowongan kerja bagi masyarakat lokal. Kemudian membantu kegiatan sosial melalui Corporate Social Responsibility atau CSR, seperti biaya siswa, bantuan bencana, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan sosial yang lain-lain. Kemudian menjaga hubungan harmonis dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Hal ini sangat bermanfaat agar perusahaan diterima oleh lingkungan sekitarnya dan menciptakan citra perusahaan yang positif. Yang terakhir, tanggung jawab perusahaan terhadap pemerintah. Tidak hanya terhadap masyarakat, karyawan, juga pemerintah. Perusahaan memiliki kewajiban terhadap pemerintahnya, yaitu mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk perizinan usaha, jadi usahanya tidak ilegal, kemudian standar keselamatan dan sanitasi, kemudian membayar pajak tepat waktu sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Yang ketiga, mengikuti ketentuan perdagangan dan produksi sesuai dengan aturan legal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketaatan pada pemerintah menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki integritas dan siap menjalankan usaha dengan profesional. Jadi, dapat saya simpulkan di sini bahwa tanggung jawab perusahaan dalam etika bisnis itu mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen, karyawan, lingkungan sekitar, masyarakat, dan juga terhadap pemerintah. Kelima aspek tersebut itu harus dijalankan dengan benar agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang berkontribusi. Saya pikir itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator.